Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Suanya selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial 2 dan teman-teman semua yang kami banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kelompok dan individu dengan bahasan utama karakteristik, fungsi, dan pengaruh kelompok terhadap individu. Adapun kami dari kelompok 6 beranggotakan saya Muhammad Bagas Darmawan, lalu Rifki Yustian Prayoga, Nabilah Almira, Nisa Nurfadilah, dan Septia Ratnadewi. Dan langsung saja untuk bahasan pertama akan disampaikan oleh Nabila Almira. Saya persilahkan. Oke, baik. Perlu kita ketahui, arti individu adalah tidak terikat dan tidak pula terbagi. Sedangkan kelompok adalah sebuah kumpulan atau golongan yang disatukan dengan adanya kesamaan tertentu. Nah, kelompok sosial bisa terbentuk karena setiap individu punya keinginan sekaligus kebutuhan untuk menjalankan kehidupannya bersama individu lain. Nah, lalu seberapa penting menjadi bagian dari sebuah kelompok? Brew and Cockrell 2006 berpendapat bahwa interdependensi antar anggota kelompok merupakan strategi utama dalam mempertahankan hidupnya manusia, dengan sekelompok sebagai buffer atau penyangga kritikal antara individu dan habitat fisik. Koordinasi demikian sangat mungkin merupakan hal penting dan vital bagi survival atau keberlangsungan hidup kita sebagai spesies makhluk hidup. Baik, seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Nabila mengenai kelompok dan individu dan seberapa penting individu menjadi bagian dari sebuah kelompok, tentunya itu membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai seperti apa kelompok itu dan apa saja fungsinya. Untuk itu akan dijelaskan oleh Septia dan Nisa. Saya persilakan. Yang selanjutnya adalah karakteristik kelompok. Dalam karakteristik kelompok ini dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu status, peran, norma, dan kohesivitas. Pada bagian pertama yaitu status adalah hierarki dalam kelompok. Banyak kelompok yang memiliki hierarki seperti ini memiliki pemerintahan. Anggota-anggotanya pun dibedakan melalui status dan jabatan mereka dalam kelompok tersebut. Di bagian kedua ada peran, yaitu tugas dan fungsi dalam kelompok. Orang yang berbeda dalam kelompok akan mengemban tugas yang berbeda dan diharapkan mencapai tujuan yang berbeda pula untuk kepentingan dalam kelompoknya. Yang ketiga ada norma, yaitu peraturan permainan. Kelompok akan mempengaruhi anggotanya secara kuat melalui norma, mempertimbangkan apa yang terjadi apabila norma yang berbeda akan beroperasi di dalam kelompok yang berbeda, dan apa yang akan terjadi apabila kita menyimpang dari apa yang secara normatif diharapkan oleh kelompok kita. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kohesivitas, adalah hal yang menyatukan. Mereka melihat diri-diri mereka secara homogen, suportif, dan kooperatif. Mereka mementingkan tujuan kelompok daripada tujuan pribadi, memiliki moral tinggi, dan juga performa yang lebih baik daripada kelompok yang tidak kohesif. Hai, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang fungsi dari kelompok. Yang pertama adalah memperoleh self-knowledge. Jadi, adanya beberapa anggota di dalam kelompok itu bisa untuk bertukar pikiran, wawasan, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada menjalin hubungan sosial. Artinya terbentuknya suatu kelompok itu sebagai tempat untuk berkumpulnya beberapa individu yang ingin saling menjalin hubungan sosial. Yang ketiga, ada mencari solusi, yaitu kelompok bisa sebagai tempat untuk mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh para anggotanya. Terima kasih. Baik, berbicara tentang karakteristik dan fungsi kelompok, tentunya semua itu berkaitan dengan individunya dan tentunya ada pengaruh kelompok terhadap individu. Oleh karena itu, membutuhkan juga penjelasan lebih lanjut apa saja yang menjadi pengaruh kelompok terhadap individu. Untuk itu akan dijelaskan oleh Rifki. Saya persilahkan.
Selanjutnya kita akan memasuki subbab pengaruh kelompok terhadap individu. Jadi yang pertama kita punya social facilitation atau fasilitasi sosial. Secara ringkasnya adalah fenomena di mana kita cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam pengerjaan tugas yang sedang kita kerjakan saat kita menyadari bahwa ada kehadiran orang lain di sekitar kita. Tapi fasilitasi kinerja secara positif hanya akan terjadi saat respon yang sedang dikerjakan telah dipelajari dengan baik. Lalu yang kedua ada effects of being in a crowd atau pengaruh saat berada dalam sebuah kerumunan. Saat seseorang berada dalam sebuah kerumunan cenderung akan menimbulkan fenomena yang disebut de-individuation, yaitu menurunnya self-awareness dan sense of individuality. Ini menyebabkan individu-individu merasa lebih anonimus, lebih tidak diketahui, lebih tidak terlihat. Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah supporter sepak bola yang menampilkan perilaku anarkis karena mereka merasa tidak diketahui. Mereka merasa apapun yang mereka lakukan bakal tidak terlihat juga gitu. Tapi de-individuation tidak serta-merta berarti akan menghasilkan perilaku anarkis dan kasar yang buruk seperti itu. Karena kadang justru sebaliknya, karena individu semata-mata hanya cenderung mengikuti pola apa yang sedang dilakukan atau apa yang sedang dikerjakan oleh kerumunan yang mereka sedang ada di dalamnya. Lalu yang terakhir ada social loafing atau kemalasan sosial. Kemalasan sosial adalah fenomena di mana individu mengurangi effort yang mereka keluarkan saat mereka berada dalam suatu kelompok yang sedang mengerjakan common task atau suatu tugas yang dikerjakan bersama, dan biasanya outputnya adalah sebuah output tunggal. Sederhananya ini adalah fenomena di mana seorang individu akan bermalas-malasan karena melihat anggota kelompok lain akan mengerjakan tugas itu anyway. Terima kasih. Sekarang kita telah sampai di akhir presentasi, di mana saya mengutip satu kutipan, yaitu bersatu dengan orang lain adalah kebutuhan terdalam dari setiap manusia. Erich Fromm, salah satu tokoh psikologi sosial, di mana kami sedikit menyimpulkan bahwa manusia tentunya tidak akan lepas untuk bersosialisasi. Oleh karena itu membutuhkan suatu kelompok, karena menjadi bagian dari suatu kelompok adalah kebutuhan terdalam dari setiap manusia. Dan yang terakhir, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua dan Bapak semuanya selaku dosen pengampu. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.